Hadis interaksi dengan non-muslim. Dari Amr bin Al-Hamik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sma'anna ar-rajulu ila ar-rajuli summa qatalahu ba'da masma'anna ilaihi musibalahu yaumal qiyamati liwa'u qadarin." Penjelasan hadisnya, sebenarnya dalam Islam, orang non-muslim itu sudah diatur di dalam Al-Quran yang disebut dengan orang kafir, dan orang kafir memiliki hak dalam berinteraksi, tetapi berbeda konteks dalam hal kewajiban. Orang Islam tidak boleh meminta orang kafir untuk membangun rumah orang Islam, dan sebaliknya, orang kafir tidak boleh meminta orang Muslim untuk membangun rumah ibadah orang kafir, karena masuk dalam ranah keyakinan. Dan seperti mengucap hari-hari umat kafir itu tidak boleh juga dilakukan, seperti pada ucapan hari Natal itu tidak diperbolehkan. Dan sebenarnya orang non-muslim itu atau orang kafir itu bisa meminta keamanan kepada orang muslim, tapi dengan ketentuan yang berlaku. Hadis tentang tawaran perang. Hadatsana Abdurrahman ibnul Mubarikin Aisyiyu qala hadatsana Sufyan bin Habibin qala hadatsana Syuqbatu an Abi an Bashi an Abi Syaqta ani an Abasi an Abiya sallallahu alaihi wasallam ja'ala fida an ahdil jahiliyati yauma badarin arba'a mi'ati. Penjelasan hadis ini, tawanan perang dalam Islam merupakan orang kafir atau musyrik yang dalam peperangannya berhasil ditangkap oleh tentara Islam. Rasulullah pernah mengatakan bahwa dilarang membunuh anak-anak dan perempuan, dan dalam tawanan perang itu yang paling utama adalah berupa tembusan. Tembusan merupakan salah satu sifat atau bentuk dalam menghadapi tawanan perang tersebut, di mana tersebut akan disesuaikan dengan harta si tawanan perang tersebut. Nah, dalam Islam kedudukannya untuk kemaslahatan umat dan untuk menambah kebutuhan umat Islam. Dan tembusan ini merupakan bagian dari sistem siasat. Hadis tentang ghanimah dan fa'i. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhillat lil ghanaimu. Penjelasan hadisnya, ghanimah itu merupakan harta yang diambil setelah berkecamuk perang dan menang dalam orang kafir, dan harta orang kafir itu halal untuk kita ambil, dan serta fa'i merupakan harta yang didapatkan bukan setelah berkecamuk perang. Artinya orang-orang kafir itu sebelum perang sudah melarikan diri dan meninggalkan harta mereka. Dan Rasulullah SAW mengatakan bahwa sebenarnya ghanimah dan fa'i itu halal kita ambil. Nah, adapun syarat diambil fa'i dan atau mengambil harta orang kafir untuk dijadikan ghanimatul tofa haruslah di Darul Habi. Di dalam kitab Al-Waziz Syarhul Waziz, di sanadnya dinyatakan bahwasanya apabila ada seorang masuk di negeri Habri, maka secara sembunyi-sembunyi dan mengambil harta dengan mencuri, maka itu menjadi milik bagi siapa yang mengambilnya. Dan dikatakan boleh, kata Abdul Qadim Zaru, bahwa ghanimah dan fa'i itu harus disimpan di Baitul Mal dan di kepala negara, diberikan kepala amanah untuk mengelolanya dalam rangka menciptakan kemaslahatan bagi semua rakyat, baik dari kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan di akhirat. Hadis tentang zizyah dan khudna. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malikin wa an Utsman bin Abi Sulaimana anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'sa Khalid bin Walidi ilal Ukhaidiri dumata
fa'ukhidha fa'atauhu bihi fa'akhatana lahu damahu wa salahahu ala jizyah. Penjelasan hadisnya bahwa jizyah itu merupakan iuran yang dibayarkan oleh orang kafir kepada pemerintah muslim sebagai jaminan atas perlindungan harta mereka dan berfungsi untuk menjaga diri, harta dan kelangsungan hidup dan kesejahteraan. Hadis tentang hukum politik Islam. Bismillahirrahmanirrahim. An Furatin Qazzazi qala sami'tu Aba Hazimin qala taqadatu Hurairata khamsa sinina fasami'tahu yuhaddatsu anbiya sallallahu alaihi wasallam qala kana bani Israila tasusuhu anbiya'u kullama halaqa nabiyyun khalatahu nabiyyun wa innahu la nabiyya ba'di wa sayaqulu khilafa afayaqsurun qala fama ta'muruna qala fubi bayati awwali fa'awwalin a'tuhum khaktahum fa innallaha sa'ihuhum amastarahum. Perterjemahan hadis ini, politik itu dalam Islam atau siasa itu mengurusi urusan masyarakat. Artinya setiap pemimpin yang menjadi seorang pemimpin, dia akan mengurusi kehidupan masyarakat dari segala bidang. Dan setiap pemimpin yang wafat maka akan digantikan dengan pemimpin selanjutnya. Artinya Islam itu memperbolehkan sistem politik karena politik itu merupakan sistem atau urusan di mana masyarakat dengan negara atau hubungan masyarakat dengan negara. Dan Islam itu tentu sangat menolak dengan tegas politik yang menghalalkan segala cara.